Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bu Anita harapkan kondisi kalian hari ini semuanya sehat dan selalu bahagia. Baik, hari ini Bu Anita akan mengajak kalian bersama belajar mengenai kreasi lukis pada busana. Kreasi lukis ini bisa diterapkan pada beberapa busana ataupun bahan kain sesuai pilihan kalian. Di sini ada contoh yang diaplikasikan pada kaos, taplak, bisa juga di selendang atau kerudung yang kalian punya. Baik, untuk persiapan melukis, kalian perlu mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang harus kita gunakan, harus kita punya, yaitu kuas. Kuas ini digunakan untuk mengaplikasikan pewarna pada bagian yang akan dilukis. Berikutnya ada palet. Palet digunakan sebagai tempat dalam mencampur formula cat yang akan digunakan. Berikutnya ada wadah air. Ini digunakan untuk tempat air untuk mencuci kuas yang telah digunakan. Berikutnya ada pensil dan penghapus. Ini digunakan untuk membuat ragam hias atau desain yang akan kalian gunakan. Berikutnya ada kertas jiplak dan karbon jahit. Ini digunakan untuk memindahkan ragam hias atau desain pada busana yang akan dilukis. Berikutnya ada kain lap. Kain lap ini untuk membersihkan air yang terjajar di sekitar area kerja. Setelah alat yang perlu kalian punya adalah bahan-bahan untuk melukis. Bahan yang pertama ada cat tekstil. Di sini Bu Anita sarankan kalian bisa menggunakan warna primer saja, yaitu merah, kuning, biru. Karena dari warna primer ini kalau dicampur akan menghasilkan beberapa warna yang kalian bisa gunakan. Kemudian ada warna hitam dan putih. Itu digunakan untuk menghasilkan warna yang lebih muda atau warna yang lebih tua. Berikutnya ada opak atau rubber. Ini merupakan pengental seperti getah karet yang fungsinya untuk pencampur cat tekstil agar warna yang digunakan itu dapat menempel atau melekat pada busana yang dilukis. Berikutnya ada binder. Binder ini merupakan pengencer untuk pembuatan larutan pewarna ini. Berikutnya ada
glitter dan payet. Kalau dua hal ini hanya opsional, kalian bisa gunakan atau tidak, itu terserah dengan desain kalian. Setelah kita mengetahui bahan dan alat, kita perlu tahu bagaimana teknik membuat formula cat tekstilnya. Ada beberapa jenis, dari kental sampai encer, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalian mau menggunakan bahan tebal, tipis, seperti apa, disesuaikan, jadi warna itu dapat terserap oleh bahan yang kalian gunakan. Berikut ini ada perbandingan formula yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada formula kental, itu perbandingan opak dan bindernya itu 1:1. Jadi opak yang digunakan 1 sendok, binder juga menggunakan 1 sendok, seperti itu. Kemudian ada formula agak kental, perbandingannya 1:2. Berikutnya ada formula sedang. Ini opak dan bindernya perbandingannya 1:4. Berikutnya ada formula agak cair, perbandingannya opak dan binder 1:6. Berikutnya ada formula cair. Formula cair ini perbandingan opak dan bindernya 1:8. Baik, setelah kita tahu teknik membuat formula cat tekstilnya, kita perlu mengetahui cara mencampur opak, binder, dan tekstil agar bisa menyatu atau homogen. Caranya adalah, pertama, kalian siapkan palet untuk mencampur bahan. Berikutnya kalian tuang opak dan binder sesuai kebutuhan, disesuaikan dengan bahan yang akan kalian lukis. Perbandingannya seperti yang sudah Bu Anita sampaikan tadi. Setelah kalian campur, diaduk rata, kemudian baru ditambahkan cat tekstil yang akan kalian gunakan untuk melukis. Setelah itu cat sudah siap digunakan. Setelah kita tahu bahan, alat, cara membuat formula, cara membuat campuran pewarna, kita perhatikan sekarang langkah membuat lukisan pada kaos. Yang pertama, bahan-bahan disiapkan. Yang kedua, menentukan bentuk dan letak ragam hias. Kalian bisa tentukan desainnya. Bentuk ragam hiasnya mau diletakkan di bagian depan atau bagian punggung, bagian atas, bawah, itu sesuai keinginan kalian. Berikutnya, setelah kita tentukan bentuk dan letak ragam hiasnya, kita mulai merancang bentuk atau desain ragam hias yang cocok
letakkan di posisi yang sudah kita tentukan itu seperti apa. Tentunya sesuai karakter kalian, atau mungkin kalau memang pesanan ya sesuai dengan keinginan pelanggan. Berikutnya, setelah rancangan jadi, motif tersebut dipindahkan ke kaos dengan menggunakan karbon yang sudah kalian siapkan tadi. Setelah itu, cat yang sudah kalian siapkan bisa digunakan untuk melukis sampai semua desain atau gambar yang sudah dibuat tersebut selesai dilukis. Kemudian kaosnya dibiarkan kering secara alami, diangin-anginkan, digantung, diangin-anginkan sampai kering. Tidak perlu di bawah sinar matahari langsung. Setelah kering, kaos tersebut bisa disetrika sesuaikan suhunya dengan bahan yang kalian gunakan. Setelah itu, kaos sudah siap digunakan. Kalian bisa lihat gambar prosesnya. Ini tadi ragam hiasnya. Ini menjiplak ragam hias ke kaosnya. Berikutnya, mulai melukis dan disetrika. Nah, akhirnya sudah jadi, siap dikemas kaosnya. Sampai di sini kalian bisa coba di rumah, bisa menggunakan kaos atau barang-barang yang kalian punya dulu untuk percobaan, baru nanti kalian bisa kembangkan menggunakan bahan sesuai yang kalian inginkan. Semoga bermanfaat apa yang Bu Anita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.